Beratus tahun Belanda menjajah bangsa kita. Ada banyak bangunan peninggalan Belanda yang hingga kini masih berdiri di tanah air kita. Sayangnya, banyak dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang kini sudah tidak terawat dan hanya menyisakan kesan mengagumkan sekaligus menyeramkan. Seperti yang terjadi pada jembatan Cincin, sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara desa Cikuda dengan desa Cicaladah, kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1918 oleh Staatspoorwegen, perusahaan kereta api milik pemerintahan Belanda. Jembatan ini dahulunya berfungsi sebagai lintasan kereta api yang membawa hasil perkebunan dari Jatinangor menuju Bandung. Awalnya, pembangunan jembatan ini ditolak oleh masyarakat setempat. Namun, karena ketakutan, akhirnya masyarakat sekitar dengan terpaksa menyepakati pembangunan jembatan ini. Asalkan tidak mengganggu komplek pemakaman di bawah tempat Mbah Jamrong, tokoh ulama setempat, dimakamkan. Namun, semenjak kedatangan Jepang ke Indonesia, jembatan ini tidak dipakai lagi dan besi-besi relnya pun dicabut. Kini jembatan ini masih digunakan sebagai akses yang menghubungkan dua desa, yaitu Desa Cikuda dan Cicaladah. Jadi dulunya teh Pak bangunan Belanda gitu ya. Dulunya jalan kereta gitu. Nah, kemudian gimana gitu Pak sejarah bisa dibangun ini jembatan gitu Pak? Itu udah dibangun sama terang terang. Ya ada sepuh abi oge nya terangnya terus gitu. Terus janten itu terangan lamun aki abi mah panginten gitu terang ai bapak abi mah teh terangnya terus jenengan abi ge saurna jadi di tahun 12 nya terus beres nah gitu. Terus diubah gitu ya, kan dulu jalan kereta ya Pak, terus diubah gitu. Mohon tadi rubah ku jalan cai ku ka Caringin ka Sayang ta cai teu aya kepegat ku jalan umpat di terminal udah ke terminal. Tadi kan terus ku jalan. Terus ku jalan. Terus aya banyak sabaraha Pak kira-kira usiana Pak tos lami nya? Nya panginten nya teh ayeuna ya panan terus ayeuna panan terus 2020 tuh. Ayeuna di 12 terus beratus tahun. Itu masih kokoh ya Pak ya? Da aya 2 sareng di Cigondok hiji. Oh, jembatan ya Pak? Nya di Cigondok mah Ponok Panja eta Penek. Oh, iya. Di Cigondok kami aya 2 kieu. Nah, kemudian nih Pak, di jembatan itu ya saurna ya berbau mistis gitu Pak. Mistis gitu Pak. Ari pelobah di nya mah abi mah teu terang dah. Aya oge ti payun anu di film-film ka dieu hijieunnan eta mah gitu. Ngan aya nu ngajelang mah aya eta oge nu ngajelang mah ngan teu maot di dieu. Takacai pisan maot nama di Sumedang. Tah urang dinya tah. Oh, gajelang apa teh lur? Moh ngajelang jadi anjeunna teh bade merkosa, tadi kontrakan palih ditu bade merkosa, tadi cicarewetan, kapanggih dinya lumpat ka dieu di udag kumasa. Ti dieu teh di titik sorowokan, ti dieu ayal jadi manehna teh soak ngajelang. Oh, rikas ieu teh. Masyaallah. Nya di Sumedang maot nama kengeng sadinten sawengi. Istrina maot da ditusuk. Oh, gitu. Mau ada pedas cerewetan ditusuk. Yeuna pisan. Oh, istri pangpayuna istrina mah maot. Dari nu hanya anu sanes nama kitu nya nu lainna mah dedemit nyari aya mah aya pangitan kan abi mah teh acan ningal kitu dah. Alim ningal ge. Da islamina abi di dieu wae pang sareng sasatoan di dieu. Tapi dah alhamdulillah hanya teh acan ningal. Saur nama saur anu di parilem film mah cenah aya. Da itu teh acan ningal.
mau nerangkeun aya sebab bae mah acan ningal gitu. Tapi dulu na Pak ngahubungkeun ka mana aja jalan kereta Pak dulu na itu. Terang. Nya ka Karanca Ekek. Oh. Karanca Ekek. Karanca Ekek. Kabatasna di dituna di Tunggul Hidung. Paling luhureun Cerdas Pangeran. Oh, nyambung ke Cerdas Pangeran nih Pak. Mohon luhureunana luhureun Cerdas Pangeran. Oh. Kami Karanca Ekek da saurna ge ayeuna ge bade jalan deui ieu teh ngan duka. Tahun sabaraha-sabarahan mah duka kaumuran ku abdi duka moal. Saurna mah da tos dikontrol-kontrol wae bade dijalankeun deui. Kokoh ya Pak, masih kokoh Pak. Oh. Pernah diarang kontrakan tadi itu namanya. Oh. Nyambung kontrakan ya Pak. Mohon cuma iya pernah kontrakan kan. Ya paling itu ya Pak. Nya hatur nuhun Penyesalan hatur nuhun pisan Pak. Betang waktu. Ah, saha da abdi nu bare. Ya mungkin sama Pak. Sami. Abi mah teh bisa ngagengkeun teh jadi heuh batur mah aya anu nya cenah ada. Aya abi mah acan ningal gitu meta teu aya we. Ngan ai nu di tos di film-film kan saurna mah aya cenah nya saurna da anu eta mah bisa teh ayeuna ngadamel ka dieu dedemit-demitan mah. Ngadamel gitu. Selain sejarahnya, jembatan cincin memiliki banyak kisah mistis yang berkembang di masyarakat. Kejadian ini telah dialami oleh seorang mahasiswa. Pada suatu malam, seorang mahasiswa yang kos di wilayah Cikuda berjalan pulang dari kampus menuju kosan. Mahasiswa ini sebenarnya sudah biasa melewati jembatan cincin, karena memang ini jalan terdekat yang menghubungkan tempat kosannya dengan kampus. Namun, malam itu mahasiswa tersebut merasa merinding ketika hendak melewati jembatan cincin yang saat itu belum memiliki penerangan. Ketika kakinya telah melangkah di atas jembatan cincin, langkahnya semakin ragu. Dan sesampainya di tengah jembatan, ia melihat sosok wanita yang sedang jongkok sendirian mengenakan daster berwarna putih kecoklatan. Sempat ketakutan, mahasiswa itu memutuskan untuk jalan terus. Ketika ia berada di tepat samping wanita itu, mahasiswa itu terkejut karena langkahnya ditahan oleh wanita misterius tersebut. Sambil menangis, wanita itu menanyakan tentang seseorang yang bernama Kang Darman. Mahasiswa tersebut sambil terkejut campur takut menjawab bahwa tidak tahu keberadaan Kang Darman. Namun, wanita itu justru semakin kencang tangisannya. Setelah melepaskan pegangan tangannya, wanita tersebut berlari, lalu kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah jembatan. Mahasiswa yang pandangannya terus mengikuti wanita tersebut terkaget-kaget, karena ketika wanita itu melompat, sosoknya langsung hilang sebelum menyentuh tanah. Keesokan harinya, mahasiswa itu menceritakan kejadian tersebut pada warga sekitar. Dan menurut warga sekitar, sosok yang dilihatnya ialah Neng Asih, penunggu jembatan cincin. Konon, kabarnya dulu Neng Asih ini bunuh diri melompat dari jembatan cincin karena tidak jadi dinikahi oleh Kang Darman, seorang mandor. Padahal ketika itu Neng Asih sedang mengandung anak dari Kang Darman. Hanyalah memori kelam, cerita soal masa kejayaan, dan hal-hal berbau magis yang kini bersemayam menyelimuti jembatan
yang kini fisiknya sudah mulai tergerus usia. Padahal pemandangan yang disuguhkan dari atas jembatan ini sangatlah indah. Mulai dari komplek Universitas Padjadjaran, Gunung Manglayang, Gunung Gelis, hingga jalur Bandung Sumedang yang meliuk-liuk.